Sistematika penulisan jurnal oleh Nanda Novita. Jurnal ilmiah terbagi atas dua bagian, yaitu pertama jurnal ilmiah internasional. Jurnal ilmiah internasional bereputasi tinggi, seperti contohnya Scopus, bereputasi menengah DOAJ, dan tidak bereputasi. Jurnal ilmiah nasional atau terindeks Garuda terakreditasi SINTA 1 sampai dengan SINTA 6, dan jurnal yang tidak terakreditasi, jurnal internasional tidak terakreditasi. Apa itu jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah merupakan kumpulan dari artikel yang diterbitkan secara berkala dalam kurun waktu 4 bulan hingga 1 tahun sekali. Isinya mencakup pembahasan yang cukup luas namun dengan penyampaian isi yang lebih padat, biasanya terdiri atas 6 sampai 8 halaman. Tujuan dari jurnal ilmiah yaitu menyebarluaskan informasi serta pengetahuan dari hasil penelitian. Maka itu jurnal seringkali dikatakan sebagai media publikasi karya ilmiah yang dibuat. Begitu pula dengan jurnal skripsi dapat diartikan sebagai jurnal yang ditulis untuk mempublikasikan hasil penelitian dari skripsi yang telah dibuat. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan jurnal adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah dituliskan serta menjadi acuan untuk para peneliti lain sedang melakukan kegiatan penelitian yang sejenis. Perbedaan jurnal dan skripsi. Jurnal penelitian bisa dilakukan lebih dari satu orang penulisnya, tidak memakai bab per bab, sedangkan skripsi hanya satu orang penulisnya terbagi dalam beberapa bab. Menurut Simon, memiliki dua metode dalam penulisan. Yang pertama, ide, riset, tulis. Yang kedua, kita menggunakan ada ide, tulis, dan lakukan riset. Untuk memulai menulis, terlebih dahulu kita melihat latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, analisis, dan membuat kesimpulan. Susunan jurnal terdiri atas judul, abstrak, pendahuluan, bahan dan metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Tematika penulisan jurnal. Pertama, judul jurnal. Dengan membaca judul akan memudahkan pembaca mengetahui inti jurnal tanpa harus membaca keseluruhan dari jurnal tersebut. Yang kedua, abstrak. Abstrak dalam jurnal ilmiah berfungsi untuk mencerna secara singkat isi dari jurnal yang terdiri dari latar belakang, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan dari jurnal tersebut. Ketiga, bab pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang, mengapa penelitian ini dilakukan, uraian permasalahan yang akan diteliti, dikaitkan dengan teori, dan diakhiri dengan tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut. Keempat, bahan dan metode. Pada kajian pustaka ini merupakan bagian penting dari sistematika penulisan jurnal yang memberikan poin-poin penting, dan metode penelitian ini menjelaskan desain percobaan, peralatan, metode pengumpulan data, dan jenis pengendalian. 5. Hasil dan pembahasan. Hasil menampilkan gambaran sederhana dan cenderung singkat dari sebuah penelitian yang dilakukan. Bisa memanfaatkan media seperti foto ataupun diagram. Pembahasan adalah data hasil penelitian, membuat penjelasan atau penjabaran rinci dari penelitian berisi poin penting. 6. Kesimpulan. Dalam kesimpulan yang dibahas pembuktian hipotesis dari penelitian, temuan-temuan baru yang mungkin memiliki sifat khas yang berbeda dari jenis penelitian lain yang ada sebelumnya. Terakhir atau yang ketujuh, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian yang kita kerjakan.